kita lanjut, saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar memahami apa yang kamu ceritakan. Jadi saya akan coba rangkum ya, nanti kamu boleh meluruskan atau menambahkan juga boleh. Setuju? Oke. Dari cerita kamu, saya menangkap bahwa kamu sedang berada di fase yang berat karena banyak hal atau banyak masalah yang datang bebarengan, seperti masalah rumah, masalah pertemanan, masalah pacar. Jadi kamu itu seperti merasa sedang berdiri di tengah jalan sendirian. Oke. Dan ketika masalah-masalah semua itu datangnya bebarengan, kamu menjadi merasa kewalahan, merasa capek, merasa sedih, dan kadang kamu juga merasa tidak ada tempat untuk kamu beristirahat. Oke. Nah, kamu kan tadi merasa capek ya? Kalau saya boleh tanya, merasa capeknya tuh seperti apa? Apakah capek yang pengen diem, gak kemana-mana, atau capek yang pengen nangis terus? Keduanya. Oke, keduanya. Jadi kamu merasakan keduanya, kadang pengen nangis, kadang pengen diem aja. Iya, oke, baik. Nah, kalau tentang keluarga ya, kamu itu cerita bahwa ibu kamu itu memarahi kamu karena maaf, ibu kamu memarahi kamu karena kamu tidak membantu ibu kamu membereskan rumah, padahal kamu ingin berangkat kuliah gitu, buru-buru karena ada kelas. Kemudian ayah kamu memarahi kamu karena kamu pulang terlambat, seperti itu. Jadi kalau di rumah itu kamu merasa seperti apapun yang kamu lakukan itu tidak pernah cukup. Nah, kalau boleh bertanya nih, apa sih biasanya yang kamu rasakan ketika kamu sudah dimarahi oleh ayah ataupun ibu kamu? Sedih, terus diem aja di kamar. Oke, kamu merasa sedih gitu, sedih jadi karena kamu sebenarnya ingin dipahami, tetapi justru mendapatkan penilaian yang tidak sesuai gitu. Oke. Nah, kamu dalam masalah pertemanan juga bilang kalau teman-teman kamu itu semuanya tidak tiba-tiba menjauh, jadi kamunya itu bingung dan kepikiran terus. Nah, kemudian setelah teman-teman kamu menjauh itu, kamu coba merefleksi diri gitu, kayak bertanya-tanya, tapi kamu tidak menemukan jawaban yang jelas yang membuat kamu puas gitu ya. Oke. Nah, kalau diingat-ingat nih, kapan sih kamu mulai merasakan kalau mereka itu berubah gitu, dan bagaimana perasaan kamu saat itu? Seminggu yang lalu, terus kayak sedih aja gitu, kayak semua orang, teman-teman aku tuh pada jauh. Oke, dan itu membuat kamu kehilangan juga gitu ya, merasa kehilangan. Nah, lalu kalau soal pasangan gitu ya, soal pacar, kamu bilang kan komunikasi kamu sama pacar kamu itu menurun karena LDR gitu, long distance relationship. Jadi kamu mikirnya tuh macam-macam, kamu curiga, takut dia berubah, takut nggak dianggap lagi oleh pacar kamu. Nah, kamu merasa turunnya komunikasi ini lebih bikin kamu sedih atau bikin kamu insecure gitu? Sedih. Oke, jadi membuat kamu sedih. Baik, kalau saya rangkum lagi, kamu sedang menghadapi 3 tekanan besar. Keluarga yang sering memarahi kamu tanpa sebab, kemudian teman yang tiba-tiba menjauh, kemudian komunikasi bersama pasangan pun menurun. Oke. Dan ketika semuanya datang sekaligus gitu, kamu merasa kamu itu lelah, bingung, khawatir, dan merasa kamu itu sendirian. Oke. Nah, kalau boleh saya tanya nih, dari ketiga masalah besar tersebut, apa sih masalah yang mana gitu yang paling berdampak ke diri kamu? Keluarga.
Oke, masalah keluarga. Jadi masalah rumah itu menjadi tekanan yang paling besar, lalu masalah lain juga ikut menjadi beban pikiran kamu. Iya gitu. Oke, baik. Jadi kamu itu hanya ingin dipahami, kemudian ingin merasa dianggap oleh orang sekeliling kamu. Jadi kamu juga saat merasakan ingin lebih dianggap dan dihargai, justru orang-orang terdekat kamu itu menjauh dari diri kamu. Iya, benar? Oke, baik. Jadi saya coba simpulkan kembali, boleh? Oke, jadi saya simpulkan, kamu sedang merasa kewalahan karena banyak masalah yang muncul bersamaan. Kemudian dalam keluarga kamu merasa diperlakukan tidak adil dan merasa tidak usaha kamu itu sia-sia. Kemudian di dalam pertemanan kamu merasa bingung karena teman kamu tiba-tiba menjauh tuh. Dalam hubungan pacaran juga kamu merasa takut, merasa insecure, merasa takut pacar kamu bosan karena komunikasi kalian berdua tiba-tiba berkurang seperti itu. Nah, secara emosional juga kamu merasa lelah, merasa sendirian, dan merasa kehilangan tempat untuk beristirahat. Oke, baik. Terima kasih banyak kamu sudah cerita dengan jujur dan terbuka terhadap saya.